Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Hidayat Setiadi di channel yang istimewa ini. Di video kali ini kembali saya akan membahas prediksi soal seleksi akademik PPG dalam jabatan tahun 2022 yang akan saya sesuaikan dengan kisi-kisi. Untuk video kali ini, kisi-kisi yang akan saya bahas adalah kisi-kisi nomor 49 tentang kapita selecta ini ya. Ini indikatornya disajikan masalah tentang gerak alat transportasi yang biasa ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Peserta dapat menentukan jarak, waktu, dan kecepatannya. Ya, ini materi kecepatan ya sebenarnya ya. Nanti kita diminta menentukan jarak, waktu, atau kecepatannya. Baik, kita mulai soal yang pertama. Jarak kota P ke kota Q 240 km. Sebuah bus berangkat dari kota P pukul 8. Istirahat di perjalanan selama 30 menit. Jika bus tersebut melaju dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam, maka bus akan tiba di kota Q pada pukul titik-titik. Ya, dari soal ini kita bisa mengetahui bahwa jaraknya itu 240 km ya, yang kita sudah tahu. Kemudian berangkatnya pukul 8, istirahatnya 30 menit, kemudian kecepatannya 60 km per jam. Kita tulis ya, apa yang sudah kita ketahui di soal. Ya, jaraknya 240 km ini ya. Kemudian berangkatnya pukul 8, istirahatnya 30 menit, kecepatannya 60 km per jam. Ya, perlu kita ketahui ya, ada rumus ya, atau ada cara untuk memudahkan kita menghafal rumus kecepatan ya, yaitu dengan segitiga JKW, di mana J itu jarak, K itu kecepatan, dan W itu waktu. Jadi kalau kita mau mencari jarak ini yang di atas, maka cara mencarinya kecepatan kali waktu. Ini kalau yang bersebelahan seperti ini, maka caranya dikali. Kemudian kalau kita mencari kecepatan, itu berarti kan sisanya ini. Atas bawah ya, maka jarak per waktu. Begitu juga kalau kita mencari waktu, berarti jarak per kecepatan. Nah, karena di sini, di soal ini, yang ditanya pukul berapa tibanya, maka tentu kita harus tahu dulu waktu tempuhnya berapa. Ya. Kalau mencari waktu, maka rumusnya jarak per kecepatan atau J per K. Ya. W sama dengan J per K. Jaraknya sudah ada di sini 240 km, kecepatannya juga sudah ada 60 km per jam. Tinggal dimasukkan saja karena ini kilometer sudah sama dengan kilometer ini ya, satuannya. Berarti W sama dengan 240 per 60. Ya, ini nolnya coret boleh, tinggal 24 bagi 6. Ya, maka W-nya sama dengan 4 jam. Nah, kalau berangkatnya pukul 8, kemudian waktu tempuhnya 4 jam, maka tibanya pukul 12. Seharusnya bus itu tiba pukul 12 karena pukul 8 berangkatnya, waktu tempuhnya 4 jam. Tapi kan di sini ada istirahat di perjalanan selama 30 menit. Tentu akan telat ya, tidak jam 12. Karena ditambah istirahatnya 30 menit, maka karena istirahat 30 menit, jadi bus tiba pukul 12.00 ditambah 30 menit. Itu 12.30. Ya, jawabannya paham ini ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nih, Amir berangkat dari Sukabumi ke Tasikmalaya pukul 8.15 dengan kecepatan rata-rata 40 km per jam. Ya, berangkat pukul 8.15, ini Amir ya, kecepatan rata-ratanya 40 km per jam. Pada waktu bersamaan, Badu berangkat dari Tasikmalaya menuju Sukabumi dengan kecepatan rata-rata 45 km per jam. Ya, waktunya sama ini. Jadi, pada saat pukul 8.15, Amir berangkat dari Sukabumi ke Tasikmalaya, Badu berangkat dari Tasikmalaya menuju Sukabumi. Tapi kecepatannya berbeda. Bila jarak Sukabumi Tasikmalaya 255 km, Amir dan Badu berpapasan di jalan pada pukul titik-titik. Jadi papasan ini soal tentang berpapasan ya, dan waktu berangkatnya sama. Nah, dari soal kita sudah tahu bahwa Amir ini kita anggap orang pertama ya, maka berangkatnya itu pukul 8.15.
Kecepatan ini berarti kecepatan pertama 40 km per jam. Kemudian kecepatan yang kedua 45 km per jam. Jarak totalnya ini 255 km. Kita tulis, ya, berangkat pukul 8.15 ini keduanya ya. Kecepatan pertama itu kecepatan Amir, 40 km per jam ini. Kecepatan 2 itu kecepatannya Badu ya, 45 km per jam. Dan jaraknya 255 km. Nah, rumus ya untuk mencari waktu berpapasan dengan berangkatnya, kalau berangkatnya sama, waktu berangkatnya sama, maka rumusnya seperti ini. Waktu berpapasannya itu jarak total per kecepatan 1 ditambah kecepatan 2. Ya. Berarti waktu papasan itu jarak total per kecepatan 1 ditambah kecepatan 2. Jarak totalnya sudah ada ini. Ya, 255 km. Kecepatan 1 sudah ada 40 km per jam, kecepatan 2 sudah ada 45 km per jam. Tinggal dimasukkan. Berarti waktu papasan itu 255 per 40 ditambah 45. Ya, ini kita tambahkan dulu. 40 tambah 45, 85 berarti 255 per 85. Ya, 255 dibagi 25. Ya, 3 jam. Kalau berangkatnya pukul 8.15, ya, maka akan berpapasannya Amir dan Badu berpapasan di jalan pada pukul 8.15 karena waktu tempuhnya 3 jam. Berarti 8.15 ditambah 3 jam, 11.15. Ya, jawabannya B. Ya, ini tentang soal yang berkaitan dengan kecepatan, ya, berpapasan, tapi waktu berangkatnya sama. Coba kita dengan soal yang berbeda, waktu berangkatnya berbeda. Lanjut ya ke soal berikutnya. Ini, Caca mengendari sepeda dari rumahnya ke rumah Dian dengan jarak tempuh 18 km. Dari arah yang berlawanan, Dian mengendari sepeda menuju rumah Caca. Kecepatan Caca dan Dian berturut-turut. Ini ya, Caca dulu baru Dian. Cacanya 16 km per jam, Diannya 12 km per jam. Jika Caca berangkat pukul 8 dan Dian berangkat pukul 8.15, pada pukul berapa mereka berpapasan? Ya. Nih, kita tulis dulu yang sudah diketahui dari soal. Jaraknya 18 km. Kemudian kecepatan 1, itu kecepatannya Caca, 16 km per jam. Kecepatan 2, 12 km per jam. Waktu berangkat yang pertama itu 8 ya. Pukul 8. Waktu berangkatnya Dian atau orang kedua itu 8.15. Kita tulis, ini jaraknya 18 km, kecepatan pertama 16 km per jam, kecepatan kedua 12 km per jam, waktu berangkat orang pertama pukul 8, waktu berangkat orang kedua pukul 8.15. Nah, kalau waktu berangkatnya berbeda, rumus waktu berpapasannya itu adalah jarak total dikurangi selisih jarak per kecepatan 1 ditambah kecepatan 2. Jarak totalnya sudah ada. Ya, jarak totalnya sudah ada. Kecepatan 1 sudah ada, kecepatan 2 sudah ada. Tinggal selisih jarak. Berarti kita harus mencari selisih jaraknya dulu. Selisih jarak itu berarti seperti ini. Kan orang pertama sudah berangkat pukul 8. Orang kedua pukul 8.15. Artinya ketika orang kedua berangkat, itu orang pertama sudah sampai mana? Sudah berapa kilometer berjalan? Itu adalah selisih jaraknya. Jadi nanti untuk mencari selisih jarak, berarti kan kita mencari jarak. Ya. Tadi kalau di segitiga JKW, maka rumusnya adalah kecepatan kali waktu. Karena yang dicari selisih jarak, maka kecepatan kali selisih waktu. Selisih jarak itu kecepatan orang pertama ya. Karena nanti orang pertama yang sudah sampai di jarak berapa itu. Maksudnya berarti menggunakan kecepatan orang pertama. Kecepatan orang pertama itu 16 km per jam. Kali selisih waktu. Selisih waktunya ini orang pertama kan berangkat pukul 8. Orang kedua pukul 8.15. Tentu selisihnya adalah 15 menit. Berarti kecepatan selisih jarak itu kecepatan orang pertama 16 kali 15 menit. Kecepatan ini kan satuannya di soal itu kilometer per jam. Maka menitnya ini kita buat jam juga. 15 menit itu sama saja
Ya, 1/4 jam. Maka selisih jarak itu 16 kali 1/4. Ya, 16 kali 1/4, ya 4 kilometer. Berarti selisih jaraknya ketika orang kedua berangkat pukul 8.15 ini, orang pertama sudah 4 kilometer, sudah menempuh jarak 4 kilometer. Nah, kalau selisih jaraknya sudah ada, tinggal kita masukkan ke rumus ini. Ya, waktu papasan itu jarak total dikurangi selisih jarak per kecepatan 1 ditambah kecepatan 2. Jarak totalnya 18 km, selisih jaraknya 4 km, kecepatan 1 16 km per jam, kecepatan 2 12 km per jam. Kita masukkan 18 dikurangi 4 per 16 ditambah 12. Ya, 18 kurangi 4, ya 14, 16 tambah 12, 28 ya. 14 per 28. 14 per 28 itu sama saja 1/2 jam. Ya, setengah jam. Kalau dibuat menit, 30 menit. Jadi, berpapasannya ini kalau berpapasannya, kapan waktunya? Ya waktunya orang kedua, 8.15 ya, ditambah 30 menit. Ya, jadi mereka akan berpapasan pukul 8.15 ditambah 30 menit. Ya, 8.45 menit. Jawabannya A. Paham ya? Ini tahu bedanya ya antara masalah yang tentang berpapasan ini, di mana dua orang ini waktu berangkatnya sama dengan waktu berangkatnya berbeda. Semoga bisa dipahami ya. Soal terakhir tentang susul-menyusul ini. Ya. Soalnya adalah ini. Arya berangkat dari Jakarta menuju Bandung pukul 7 menggunakan sepeda motor dengan kecepatan rata-rata 40 km per jam. Melalui jalan yang sama, Jackson berangkat dari Jakarta menuju Bandung pada pukul 7.30. Jadi ini sama-sama menuju Bandung. Hanya waktu berangkatnya yang berbeda. Menggunakan mobil dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam. Tentu ini orang kedua kecepatannya lebih cepat daripada orang pertama karena akan menyusul. Ya, 60 km per jam. Pada pukul berapa Jackson mampu menyusul Arya? Nah, yang sudah kita ketahui apa saja? Waktu berangkat orang pertama pukul 7, waktu berangkat orang kedua 7.30. Kecepatan orang pertama 40 km per jam, kecepatan orang kedua 60 km per jam. Kita tulis dulu. Nih, waktu berangkat orang pertama pukul 7, waktu berangkat orang kedua 7.30. Kecepatan orang pertama 40 km per jam, kecepatan orang kedua 60 km per jam. Nah, rumusnya kalau susul-menyusul, waktu menyusulnya itu rumusnya adalah selisih jarak per kecepatan 2 dikurangi kecepatan 1. Ya, kecepatan 2 sudah ada, kecepatan 1 sudah ada. Nah, selisih jarak sama ya, selisih jarak tadi berarti kecepatan orang pertama dikali selisih waktu. Selisih waktunya 30 menit ya. Ini berarti selisih jarak kecepatan orang pertama kali selisih waktu. Kecepatan orang pertama 40 km per jam kali 30 menit ya. 30 menit ini karena ini kilometer per jam maka ini dibuat jam juga. 30 menit itu setengah jam ya. Berarti 40 kali 1/2. 40 kali 1/2 itu 20 km. Berarti selisih jaraknya 20 km. Tinggal dimasukkan di sini. Berarti 20 km ya. Rumusnya dulu. Waktu menyusul itu selisih jarak per kecepatan 2 ini harusnya kurang ya. Dikurangi kecepatan 1. Ini salah ketik ya. Harusnya kecepatan 2 dikurangi kecepatan 1. Maka waktu menyusul itu ini tadi selisih jaraknya 20 km. Kecepatan 2-nya 60 km, kecepatan 1-nya 40 km. Ya, 60 dikurangi 40, ya 20. Berarti 20 per 20, 1 jam. Waktu menyusulnya 1 jam. 1 jam karena orang kedua tadi berangkat pukul 7.30, maka akan menyusulnya jam berapa? Ya, jadi Jackson akan menyusul Arya pukul 7.30 ditambah 1 jam. 8.30. Jawabannya yang B. Ya, demikian beberapa soal ya mengenai kecepatan, jarak, dan waktu. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like, comment, and subscribe.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.